tidak hanya lulus kemudian mencari pekerjaan ya. Karena apa? Karena pertama tentu alasan serapan ya. Artinya institusi atau perusahaan atau mungkin lembaga pemerintah tentu terbatas dalam menyerap lulusan perguruan tinggi termasuk lulusan Fakultas Peternakan Unsur ya. Karena itu maka tentu bagi yang ingin ya, berkiprah di luar ya, birokrasi katakanlah menjadi pekerja tentu harus dibekali dengan keterampilan, pengetahuan, pengalaman yang cukup ya, khususnya untuk membangun kemandirian ya, atau bahasa lainnya entrepreneur ya, perusahaan, ya. Kemudian berikutnya namanya Fakultas Peternakan ya, yang dipelajari tentu sangat dekat sekali ya dengan kegiatan kewirausahaan ya, karena kan seperti tadi disampaikan produk-produknya bahkan tren sekarang yang zaman tahun 80-an, 90-an itu limbah. Limbah itu artinya dianggapnya kan sesuatu yang sudah tidak berguna, dibuang dan sebagainya gitu. Yaitu sekarang bahkan bisa dimanfaatkan. Sehingga orientasi usaha peternakan di era seperti sekarang ini ya, itu untuk mendapatkan keuntungan yang cukup itu tidak sekedar menjual hasil produk seperti tadi susu, telur dan sebagainya, juga limbahnya harus dimanfaatkan, baik limbah cairnya, limbah padatnya dan sebagainya ya. Karena kadang-kadang malah justru dari pengelolaan yang dulu dikatakan limbah itu sangat memberikan prospek keuntungan yang cukup besar bagi usaha peternakan. Berikutnya ini terkait dengan kebutuhan masyarakat. Iya. Tadi kan disampaikan bahwa tidak sekedar kalau dulu orang mengkonsumsi ya produk peternakan kan sekedar susu diminum kan gitu. Nah, sekarang kan susu banyak olahannya yang mestinya diolah karena ada nutrisi tertentu yang dianggap kurang baik bagi manusia, itu misalnya kolesterolnya terlalu tinggi dan sebagainya, itu bisa dengan teknologi tentu bisa dikurangi. Jadi berarti menjawab ya kebutuhan masyarakat. Oke. Kemudian dalam rangka membentuk jiwa entrepreneur nih Pak, bagi mahasiswa Fakultas Peternakan sendiri, dibekali apa saja dalam kurikulumnya? Ya. Jadi mungkin ada 3 periode ya kalau bisa dijelaskan. Jadi namanya kesepahaman atau kesepakatan ya dari para pengelola perguruan tinggi, itu munculnya ya kesadaran katakanlah bahwa mahasiswa lulusan perguruan tinggi ini tidak hanya cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan yang kemudian disiapkan menjadi birokrasi pekerja lah, tapi pegawai pekerja ya. Justru kemandirian ya, entrepreneur tadi. Kalau berbicara pengembangan entrepreneur itu ada dulu mungkin dilihat sebelum tahun 90-an lah ya. Itu baru pemikiran bagaimana mencemari pemikiran lulusan untuk jangan hanya berpikir menjadi birokrasi atau pekerja ya. Namun lebih ke hanya memberikan pemahaman saja ya. Konkretnya hanya diberi dengan mungkin kita datangkan entrepreneur, alumni yang bekerja di kewirausahaan, didatangkan silahkan memberikan pengalamannya kepada para mahasiswa. Nah, baru sebatas itu. Kemudian tahun 2000-an itu karena semakin ya kuatnya ya katakanlah hasrat dari para pengelola perguruan tinggi untuk membentuk jiwa entrepreneur, maka sudah masuk ke kurikulum. Sudah dimasukkan kurikulum. Tersendiri apa itu? Ya artinya sudah di-set pada saat menyusun kurikulum. Itu misalnya ya tentang mata kuliah kewirausahaan misalnya itu sudah diplot. Jadi artinya kan kalau sudah masuk kurikulum kan wajib, ya wajib dengan segala konsekuensinya. Itu dulu di tahun 2000-an ya, dan di Unsud ini sudah 80% mungkin ya kurikulum di program studi di Unsud ini sudah ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, era 2000 ke sini itu ternyata tidak cukup membentuk watak kewirausahaan, itu tidak cukup dengan mendatangkan ceramah dan sebagainya kemudian masuk mata kuliah kewirausahaan di kurikulum, tapi juga harus ada latihan menjadi entrepreneur.
Ada prakteknya ada seperti itu prakteknya ya. ya, ada prakteknya ya, bahkan tidak sekedar praktek yang berada di dalam bingkai pelaksanaan kurikulum mata kuliah, tapi juga ada kegiatan khusus ya, bahkan di era 2000 ke sini, 2005 ke sini itu juga diberi bantuan permodalan dari negara, karena kita perguruan tinggi negeri ya, tentu dari negara dan juga dari kelompok masyarakat atau perusahaan-perusahaan melalui dana CSR dan sebagainya ya, dengan bantuan modal. Tentu tidak sekedar ya dapat ceramah, dapat mata kuliah, juga praktek langsung pengelolaan wirausahaan. Jadi sudah berpikirnya bagaimana mengelola usaha, bagaimana membuat usaha itu menguntungkan ya. Kalau itu rugi juga tahu persis penyebab kerugian ya, sehingga diharapkan memang pada saat lulus nanti ya sudah punya pengalaman ya mengelola kegiatan usaha. Mungkin seperti itu. Ya. Itu kan tadi berarti sudah dimasukkan kurikulum, sudah mendatangkan motivator istilahnya seperti itu. Ya. Selain itu apa lagi Pak? Mungkin dalam rangka bantuan modal. Bantuan modal ya. Walaupun ini sifatnya latihan, sehingga tentu kalau toh ada hitungan untung rugi ya, tapi pada saat misalnya pahitnya rugi, yaitu tidak mendapatkan sanksi misalnya sebagaimana kita misalnya mengambil kredit untuk usaha di perbankan, kan memang mungkin ada boroknya, ada sesuatu yang dijaminkan. Nah ini enggak, karena statusnya memang masih mahasiswa. Iya, baik. Terima kasih untuk Bapak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut dan masih tetap bersama Fakultas Peternakan, jadi tetaplah di Banyumas TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Bersama Unsud dan masih bersama kita di sini Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Ya, saya ingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di sini bisa langsung hubungi nomor telepon kami di 0281 657 7020. Sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi kami di 0281 657 7020. Ya, kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Endro mengenai kurikulum kewirausahaan sendiri ya, Bu. Kemudian saya mungkin akan ke Dr. Triana mengenai bidang riset-riset unggulan, Ibu. Bidang riset-riset unggulan yang sudah diproduksi oleh Fakultas Peternakan itu sendiri apa? Iya, oke. Terima kasih Mbak Putri. Jadi untuk bidang riset unggulan yang terutama yang di laboratorium teknologi hasil ternak ya, yang ada di lingkungan Fakultas Peternakan itu kita dalam membuat produk-produk olahan, terutama produk olahan susu ya, memang karena saya bidangnya olahan susu. Kemudian kita itu menggunakan jenis dari bakteri probiotik ya, yang supaya hasilnya itu berbeda dengan produk yang sudah ada di pasaran. Dan bakteri probiotik itu yang diperoleh dari hasil riset, di mana bakteri itu diperoleh dari susu sendiri. Dari susu diambil, kemudian dia menghasilkan suatu produk unggulan yang kemudian kita aplikasikan pada produk-produk olahan. Khususnya adalah produk yogurt, produk kefir, dan satunya adalah produk keju. Dan melalui riset yang panjang juga dilakukan oleh mahasiswa kami, itu kita sudah mulai menghasilkan suatu produk-produk yang cukup bagus lah, secara aroma, secara dan rata-rata adalah mereka sudah merasakan bahwa produk itu sudah layak lah, sudah disukai, itu aja. Jadi
Jadi itu yang riset-riset yang sudah kita lakukan. Ya tadi sempat disinggung produk kefir ya Bu ya, Iya, kefir. kefir. Nah, ya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Iya. Mungkin pemirsa di rumah Iya. penasaran apa itu kefir, kemudian fungsinya itu seperti apa, Iya. mungkin bisa Oke. diceritakan ke Terima pemirsa. kasih. Jadi memang saat ini arah kita adalah untuk mensosialisasikan atau mengenalkan produk kefir di kalangan masyarakat, terutama adalah masyarakat sekitar. Kalau mahasiswa di Fakultas Peternakan sudah agak familiar, Iya. karena mereka sering penelitian tentang kefir dan suruh mencicipi mencicipi ya sebagai panelis. Tetapi untuk produk-produk itu kita mulai dengan menghasilkan produk yang mulai dikemas dalam kefir itu sebagai produk kefir. Jadi perbedaan antara kefir dengan produk yogurt yang sudah adalah bahwa kefir itu secara rasa dia lebih segar, karena katanya menurut yang dirasakan dia mempunyai rasa soda. Dari rasa soda artinya dia kalau kita minum maka dia akan menyegarkan. Itu perbedaan dengan yogurt. Lebih segar daripada yogurt Iya, sendiri ya, Bu, ya? lebih segar karena dia mempunyai aroma soda, rasa soda. Sedangkan kalau yogurt kan hanya asam saja, gitu. Kemudian yang manfaat lain ini yang sedang tren itu bahwa kefir ini sekarang dibuat konsentrat, Mbak. Jadi dipadatkan, kemudian airnya dibuang, kemudian dia menjadi padatan konsentrat, kemudian dia digunakan sebagai masker. Ya, sebagai masker karena kefir itu kan dari berbagai macam bakteri yang sifatnya menguntungkan dan asam. Jadi kalau kita punya keluhan jerawat, itu kita bisa menggunakan masker kefir. Itu Jadi, sudah diuji coba ya Bu ya? Ya, kalau untuk diuji coba kita sudah mencoba. Mencoba artinya belum sih terus kemudian ada beberapa gitu belum, cuma kita sudah mencoba untuk memadatkan, kemudian dicoba, malah yang praktek kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga yang itu kemudian dicoba, kemudian mereka mengatakan bahwa muka saya tambah halus, kemudian jerawat saya hilang. Itu masuk akal sekali karena bakteri asam laktat itu sifatnya asam. Kemudian kalau jerawat itu adalah kotoran, jadi dia itu mengandung bakteri yang mungkin akan merusak ya kulit, jadi akhirnya dia mati karena asam. Jadi kulitnya bisa halus, jerawatnya bisa hilang. Gitu. Ya, menarik sekali gitu. pemirsa. Ya, tadi kan mahasiswanya juga sudah menghasilkan banyak produk ya Bu, dosennya juga sudah melakukan banyak penelitian, artinya sudah sangat berkualitas sekali lah Fakultas Peternakan Unsut ini. Kemudian selain tadi dijelaskan mengenai prestasi dosen, prestasi mahasiswanya sendiri selain penelitian-penelitian mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Eli. Oh iya. Jadi kalau selama ini memang mahasiswanya juga nggak mau ketinggalan, Mbak. Iya, nggak mau ketinggalan. Nggak mau ketinggalan dengan dosennya. Jadi mahasiswa pun sudah berkiprah di berbagai ajang lomba atau bahkan mungkin kompetisi yang lain itu, dari mulai tingkat yang nasional, kemudian ada yang dari tingkat yang paling bawah, mungkin level bawah adalah tingkat kabupaten atau mungkin universitas gitu. Jadi punya andalan kalau di Fakultas Peternakan itu yang pertama adalah karate. Karate, ya. Karate Dojukai. Itu dia bisa menang juara ketiga gitu untuk tingkat provinsi ya Pak. Kemudian ada juga mahasiswa kami itu ternyata bisa terpilih menjadi delegasi gitu. Delegasi untuk mewakili negara. Contohnya kemarin ada mahasiswa kami yang bisa mewakili negara untuk share tentang atau sharing tentang kebudayaan Indonesia di Kamboja. Itu seorang mahasiswa perempuan. Sudah tingkat internasional ya? Iya, itu sudah internasional Bu, Mbak gitu. Terus kemudian ada juga yang mewakili untuk ASEAN yang ASEAN leader ya itu. Itu di ini mana Pak kemarin ya yang dua mahasiswa kita yang ada di Vietnam ya? Di Kuala Lumpur ya, di Malaysia itu. Di Malaysia ya. Jadi kalau mahasiswanya pun ya kalau untuk tingkat universitas yang mungkin kalau masyarakat tahu
satu sepak bolanya kita sebagai andalan. Juara ya Bu. Jadi tidak Ya. hanya selalu meneliti terus Ya, memproduksi, gitu. tapi juga banyak bidang-bidang yang lain dihasilkan oleh mahasiswa peternakan. Iya. Ya, mungkin karena waktu kita terbatas, jadi kita harus mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin kepada para narasumber ingin memberikan closing statement atau pesan kepada pemirsa di rumah. Bisa mulai dari Bapak Endro kepada pemirsa di rumah. Gitu, ya. Terima kasih. Ini sebelum mengakhiri ya, dialog malam hari ini. Ya. Jadi barangkali perlu kami coba ringkas. Gitu. Jadi artinya Fakultas Peternakan Unsud ini tentu ingin mengikuti ya tren pengetahuan, ya, keterampilan bagi mahasiswanya, juga tren akan kebutuhan ya masyarakat ya, khususnya untuk mempersiapkan lulusan agar bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat itu ya mulai masyarakat industri peternakan, kemudian masyarakat yang kaitannya dengan kebutuhan akan tenaga kerja lulusan peternakan dan yang lain. Ya. Tentu pembekalan ya, atau katakanlah mahasiswa Fakultas Peternakan Unsud perlu dibekali ya, dari kemampuannya ya dalam mengelola ya, dari hulu sampai hilir lah katakanlah begitu. Ya, misalnya yang dikaitkan dengan hulu misalnya bagaimana mengelola budidaya. Nah, budidaya komoditas peternakan ya, mulai dari ruminansia kecil, ruminansia besar ya, kambing, domba, kambing sapi dan sebagainya, sampai ke unggas dan sebagainya, juga sampai ke pengolahan tadi yang disampaikan secara lebih luas ya, sehingga tentu harapannya lulusan itu siap ya untuk berkiprah baik di birokrasi, di industri peternakan, di kegiatan mandiri tadi pengelolaan, termasuk bahkan limbah pun ya itu diberi kemampuan yang cukup ya. Jadi karena itu maka silahkan ya masyarakat membuktikannya ya dengan memberikan kesempatan ya untuk bisa kuliah di Fakultas Peternakan Unsud, ketemu dengan kita semua ya, sehingga nanti mudah-mudahan ya kiprah Unsud, kiprah Fakultas Peternakan semakin dirasakan oleh masyarakat Banyumas sekitarnya, bahkan oleh seluruh calon mahasiswa dari seluruh provinsi, karena sekarang ini Fakultas Peternakan Unsud mahasiswanya berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi yang Indonesia Timur pun banyak di kuliah di Fakultas Peternakan Unsud. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi ya Pak, lulusan dari Fakultas Peternakan ini. Banyak bidangnya, tidak hanya bekerja tetapi juga bisa wirausaha. Mungkin dari Ibu Eli ada yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah untuk mengakhiri segmen kita? Ya, kalau saya mungkin hanya karena Fakultas Peternakan itu membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat secara umum. Mungkin pemirsa yang ada di rumah, andaikan berminat untuk berwirausaha, mulai dari bidang budidayanya, misalnya ada yang tertarik bagaimana cara membudidayakan ternak kambing, sapi, ayam, itik, terus kemudian yang lain yang monggo bisa untuk langsung saja datang ke fakultas. Kami akan menerima dengan senang hati karena untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan nanti misalnya ada yang sampai dengan ke pengolahan, kami pun akan bisa untuk mengantar para tamu ataupun dari masyarakat itu yang mau belajar untuk berwirausaha itu akan kami layani untuk bisa bertemu dengan ahlinya yang punya kompetensi yang sudah tertentu itu. Nanti akan kami hantarkan situ. Jadi monggo silakan untuk datang ke fakultas, pintu kami buka lebar-lebar. Itu terbuka untuk umum ya Bu, tidak Ya, hanya silakan. mahasiswa, tapi juga Monggo, siapapun yang mau. yang tertarik untuk itu kami menerima dengan senang hati. Ya, kemudian mungkin untuk Dr. Triana bisa memberikan pesan kepada pemirsa di rumah untuk segmen terakhir Ya, kita di terima sini. kasih. Jadi marilah kita mencintai produk hasil ternak. Ya. Jadi marilah kita beramai-ramai untuk mengkonsumsi, terutama adalah konsumsi susu, daging dan telur. Karena hasil ternak itu
sungguh sangat menyehatkan, mempunyai nutrisi yang tinggi. Kemudian hasil ternak itu dibutuhkan untuk meningkatkan kecerdasan terutama bagi anak-anak usia balita. Saya kira hanya itu, Mbak. Baik, cukup seperti itu saja ya, Ya, Bu. oke. Sayang sekali karena waktu kita terbatas, jadi kita harus mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, dan terima kasih telah menyaksikan kita di acara Dialog Bersama Unsut. Sampai jumpa di Jumat depan bersama saya Putri Maesari. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5 menit gitu.